Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob atau GSSJ Ratulangi yang lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi dilahirkan di Tondano, Minahasa tanggal 5 November 1890. Sam Ratulangi merupakan anak dari pasangan Josias Ratulangi dan Agustina Gerungan. Ayahnya bekerja sebagai guru sekolah. Ratulangi sendiri bukanlah anak pertama. Beliau punya dua kakak perempuan yang bernama Wulan Kajes Rachel Wilhelmina Maria dan Wulan Rachel Wilhelmina Maria. Awal perjalanan menuntut ilmunya dimulai ketika beliau mengenyam pendidikan di Europa Lager School atau sekolah dasar Belanda di Tondano, Sulawesi. Beliau masuk ke sekolah tersebut saat masih berumur 6 tahun. Proses belajarnya, Sam kemudian melanjutkan pendidikannya di Hofdale School atau setingkat SMA. Selama di HS inilah beliau mulai sering berhubungan dengan sepupunya yang sedang menempuh pendidikan di sekolah berbasis teknik. Pada tahun 1904, beliau meninggalkan tanah kelahirannya untuk belajar di Jakarta. Sampainya di Jakarta, beliau tidak belajar sekolah dokter, tapi belajar di Koningin Wilhelmina School atau sekolah teknik tahun 1904 sampai 1908. Beliau menyelesaikan sekolah teknik dengan nilai gemilang. Beliau pernah bekerja sebagai ahli teknik mesin untuk pembangunan kereta api di daerah Bandung sampai Cilacap, tetapi beliau mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah Belanda. Beliau mendapatkan gaji yang lebih rendah dari kawan-kawan sekolahnya yang keturunan Belanda. Hal tersebut menimbulkan semangatnya untuk menempuh ilmu setinggi mungkin. Beliau kemudian sempat belajar di Middelbare Akte dan mendapat ijazah yang kemudian digunakan untuk meneruskan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda selama 2 tahun. Di sana, beliau menempuh pendidikannya di Vrije Universiteit van Amsterdam. Selama masa pendidikannya di negeri kincir angin tersebut, Sam banyak berhubungan dengan berbagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ernest Dewes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tidak cukup sampai di situ, Sam kemudian melanjutkan pendidikannya ke Zurich, Swiss. Beliau berhasil mendapatkan pendidikannya pada tahun 1919 dengan gelar Doktor der Natural Philosophy. Setelah kembalinya ke tanah air, beliau menjadi guru Princess Juliana School tingkat STM dan AMS di Yogyakarta. Karena pada awalnya beliau membenci diskriminasi yang dilakukan Belanda dan ingin menentangnya, dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 1924. Beliau mengalami perjuangannya dengan menjadi sekretaris di Dewan Minahasa selama kurang lebih 4 tahun. Beliau bersama dengan anggota yang lainnya berhasil menekan Belanda untuk menghentikan sistem kerja paksa di Minahasa. Pada 16 Agustus 1927, beliau bersama Dr. Tumbelaka mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Melalui partainya, beliau kemudian berhasil menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Selama masa jabatan tersebut, selama dari tahun 1927 sampai 1942, beliau melawan segala macam diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Beliau pun menjadi salah satu tokoh yang mendukung petisi Sutarjo Kartodikusumo pada tahun 1936. Dengan sederet prestasinya, Sam Ratulangi dianggap sosok yang berbahaya oleh pemerintah Belanda. Beliau kemudian harus rela menjalani masa pengasingan di penjara Sukamiskin, Bandung. Selama masa persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sam Ratulangi pun turut serta ambil bagian di dalamnya. Tidak sampai di situ saja, beliau pun kemudian dipilih menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beliau turut hadir dalam mengesahkan pengukuhan presiden dan wakil presiden pertama, serta penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selepas pengukuhan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sam Ratulangi kemudian ditunjuk Soekarno sebagai Gubernur Sulawesi. Namun belum genap 6 bulan sejak menjabat sebagai gubernur, Sam Ratulangi harus berjuang mengusir tentara sekutu Nika yang mendarat secara paksa di Makassar. Tentu saja beliau menolak keras kedatangan tentara sekutu tersebut. Sudah tidak diragukan lagi tujuan kedatangan Nika ke Makassar adalah untuk mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut. Alhasil, Sam Ratulangi kemudian membentuk Pusat Keselamatan Rakyat sebagai wadah perjuangan bersama rakyat untuk mengusir penjajah. Dengan persenjataan lengkap, tentara Nika berhadapan secara langsung dengan aliansi rakyat yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. Setelah melalui berbagai pertempuran, Sam Ratulangi harus rela ditanya dan dipenjara bersama stafnya di Irian Jaya. Pada tahun 1948, berkat disetujuinya perjanjian Renville, Sam kemudian bebas dari penjara. Beliau kemudian langsung berangkat ke ibu kota negara saat itu, yaitu Yogyakarta. Selama di sana, beliau ditunjuk oleh Soekarno sebagai bagian dari anggota Dewan Pertimbangan Agung. Tidak lama menetap di Yogyakarta, Sam harus kembali berurusan dengan pasukan semut yang menyerang Yogyakarta. Beliau ditangkap saat hendak melaksanakan tugas ke Filipina. Mengingat begitu pentingnya sosok Sam, Belanda langsung mengambil tindakan cepat dengan
mengasingkannya jauh dari ibu kota negara. Beliau hendak dikirim ke banyak tempat untuk menjalani masa kurungan. Namun dikarenakan kondisi kesehatan yang memburuk, rencana tersebut diurungkan. Samratulangi gugur atau meninggal dunia dalam keadaan sebagai tahanan Belanda pada 30 Januari 1949. Beliau kemudian dimakamkan di Tondano, setelah sebelumnya ditempatkan di perkuburan Tanah Abang di Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 tahun 1961, tanggal 6 November 1961. Selain itu, namanya diabadikan sebagai nama bandara di Manado, yaitu Bandara Samratulangi, dan universitas yaitu Universitas Samratulangi atau Unsrat. Gambarnya pun tercetak pada uang rupiah nominal 20.000 emisi terbaru saat ini.